ala alihi wa sahbihi asma'in. Yang kami hormati Ketua Tanfid Anak Ranting RT 08 Lenteng Agung, dan juga Rois beserta jajarannya. Tak lupa juga Bapak Lurah dan Bapak RT dan juga tokoh masyarakat. Selanjutnya teman-teman dari pengurus NU di tingkat ranting maupun MBJ yang ikut hadir dalam acara Lailatul Istimewa ini, dan tak lupa juga para tokoh masyarakat DKM Masjid dan Musola yang ikut hadir dalam acara di malam Lailatul Istimewa ini. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bersama-sama digerakkan oleh Allah untuk menghidupkan malam Lailatul Istimewa di tingkat anak ranting. Ini sebuah fenomena menarik menjelang abad kedua NU, kepengurusan NU sudah mulai terbentuk dari tingkat pusat, PB sampai anak ranting, dan fenomena ini juga terjadi di berbagai tempat dan wilayah. Alhamdulillah semakin banyak anak ranting yang berdiri, sebagaimana tadi Pak Lurah juga sudah berkomitmen untuk mendukung, mendorong berdirinya anak ranting di berbagai RW. Ini sangat bagus sekali, karena NU itu sejak pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai saat ini sebagai penjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sekaligus penjaga NKRI. Terkait dengan tema malam ini, yaitu mengenal tasawuf dan tarekat di kalangan Nahdlatul Ulama. Tadi disampaikan bahwa saya aktif juga di Sekretaris Komisi Pengajian MUI dan juga di Idarah Aliyah. Ada juga yang penting, saya aktif sebagai dosen di S2 S3 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA di Jakarta. Ini juga penting sekali bagi kader-kader NU di tingkat ranting, anak ranting sampai tingkat MBC, kemudian PC sampai PW. Bagi yang rumahnya sekitar Jakarta, dipersilahkan untuk bisa melanjutkan kuliah S1, S2, S3, dan insya Allah juga banyak fasilitas beasiswanya. Jadi yang sudah S2 silahkan, ada fasilitas S3, yang sudah S1 bisa mempersiapkan diri untuk S2. Kebetulan tadi pagi kami sedang berkoordinasi untuk menyiapkan beasiswa untuk S2. Jadi monggo kalau ada anak ranting yang mau meneruskan, silakan hubungin saya. Dan lumayan, kuliah gratis, tapi dosen-dosennya keren-keren lah. Teman-teman yang aktivis NU yang sudah melalang buana dari baik tingkat nasional maupun internasional. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Sejarah tasawuf dan tarekat di Nusantara, ini saya petakan mulai dari prakolonial. Prakolonial ini berarti sekitar abad
ya 13, 14, 15 ya. Ini eranya zaman Wali Songo. Pada zaman era Wali Songo ya, dan ini hampir diakui oleh sejarah baik nasional maupun internasional bahwa Islam masuk ke Nusantara itu melalui pendekatan sufistik, melalui pendekatan tasawuf dan tarekat. Mulai dari Aceh ya hampir masuk ke seluruh wilayah Nusantara. Termasuk Wali Sembilan, semua itu ya bertasawuf dan bertarekat. Termasuk Sunan Ampel, itu saya mendengar langsung dari Habib Lutfi, beliau menyampaikan bahwa Sunan Ampel itu ya tarekatnya tarekat Naksabandiyah. Bahkan Sunan Bonang juga sama. Dan ajaran Sunan Bonang yang kita ini orang Jawa tapi tidak pernah melihat bukunya, tidak melihat manuskripnya. Manuskrip ajaran Syekh Bonang ini ada di Leiden, Belanda. Nah, ini sudah diteliti oleh mahasiswa Belanda S3 dan sudah menjadi disertasi. Di abad ya mulai dari 14, 15 ya, 16 awal itu Islam bisa diterima mulai dari Aceh ya sampai Jawa, sampai wilayah Indonesia Timur, sampai Patani, sampai Mindanao, sampai Malaysia. Itu tanpa dilakukan dengan cara kekerasan. Jadi tidak ada pendekatan Islam saat itu menggunakan kekerasan, tidak ada. Tapi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahkan untuk menaklukkan Pulau Jawa ini ya ada organisasi khusus yang disebut dengan Wali Sembilan. Jadi ini tim dakwah Wali Sembilan ini yang menyiapkan strategi bagaimana menaklukkan Pulau Jawa yang saat itu dikuasai oleh ajaran animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Tapi dengan pendekatan tasawuf, alhamdulillah Islam bisa merubah Jawa yang awalnya animisme, dinamisme menjadi bertasawuf, bertarekat, dan akhirnya mereka menjadi ya Islam yang kafah. Termasuk juga menggunakan pendekatan-pendekatan budaya. Sunan Bonang, ya, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, ya, Sunan Gunung Jati memiliki metode pendekatan masing-masing. Sunan Kalijaga untuk bisa masuk ke wilayah Jawa, ya, yaitu dengan melakukan pendekatan budaya. Cerita-cerita wayang yang awalnya itu agak berbau ke India, kemudian dirubah menjadi corak sufistik ya, dengan nilai-nilai ajaran tasawuf dan ajaran hakikat yang tinggi. Ya, sehingga ketika akal masyarakat bisa menerima, bisa memahami simbol-simbol di balik wayang ini, ya akhirnya selangkah lagi ya diajak untuk masuk Islam itu tanpa ada penolakan atau perlawanan. Begitu juga Sunan Kudus ya juga melakukan pendekatan budaya sampai bentuk Menara Kudus pun menyerupai tempat ibadahnya Hindu atau Buddha. Sampai juga penghormatan terhadap sapi yang dihormati oleh masyarakat Hindu juga dilakukan oleh Sunan Kudus ya sampai sekarang di Kudus dan sekitarnya termasuk daerah saya Demak itu nggak ada orang yang berani nyembelih sapi ya, yang disembelih adalah kerbau. Ini strategi budaya untuk bagaimana mengajak orang yang belum Islam kemudian bisa masuk menjadi seorang muslim. Itu. Jangan sampai kita dulu ya para ulama sudah susah mengajak yang
belum masuk Islam menjadi Islam. Nah, fenomena sekarang ini yang sudah Islam hanya gara-gara beda sedikit dikafir-kafirkan. Ya, ini kita ya harus pahami bahwa ini ada dan terjadi gitu. Kemudian selanjutnya pasca kolonial ya. Pasca kolonial ini mulai dari abad 17, 18, 19. Ini bisa dilihat mulai dari tokoh utamanya abad 17, 18, 19 itu dimulai dari Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Beliau seorang sufi. Beliau sekaligus sebagai mufti di Kesultanan Aceh. Dan beliau seorang sufi menjadi mufti dan sekaligus menjadi panglima perang ketika beliau melihat Portugis menyerang Malaka. Akhirnya dari Aceh mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh langsung Syekh Samsuddin As-Sumatrani menuju Malaka, dan di sana ya terjadilah peperangan. Dan saya akhirnya dapat berziarah di makam Syekh Samsuddin As-Sumatrani ini ketika ke Malaka, dan di kelilingnya itu banyak makam-makam kecil. Nah, saya tanya ini siapa? Ini adalah pasukan-pasukan santri-santri Syekh Samsuddin yang ikut perang melawan Portugis. Jadi karakter sufi pada abad kolonial itu dengan ajaran tasawuf, ajaran hakikat, semangatnya adalah melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Ini benar-benar dilakukan secara terang-terangan. Kemudian tokoh lain, ya, Syekh Yusuf Al-Makassari, ya, beliau tokoh dari Makassar. Ya, kemudian juga beliau pernah ikut bantu perang di Banten. Kemudian akhirnya beliau ditangkap oleh Belanda, terus diasingkan di Cape Town di Afrika. Ini juga sufi abad ya 17. Jadi mereka benar-benar melakukan perlawanan terhadap penjajah ini ya dengan terang-terangan. Kemudian ada lagi tokoh Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Ini beliau tokoh dari Palembang. Kebetulan saat itu beliau menjadi ulama di Haromen, menjadi pengajar di Masjidil Haram. Beliau punya buku tentang keutamaan jihad, dan kitab ini dibagikan kepada raja-raja di Nusantara. Termasuk beliau pernah ngirim kepada Pakubuwono 2, 3 gitu, dengan ajaran keutamaan jihad fisabilillah. Beberapa kali ngirim buku itu, yang ketiga ketangkap oleh Belanda. Artinya Syekh Abdus Somad walaupun posisinya di Mekah memberikan dorongan untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Dan ini ya menginspirasi ya tokoh-tokoh dari Aceh, kemudian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Patani, Mindanao, ya semua serentak ya untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Sampai akhirnya beliau suatu ketika beliau pulang ke Palembang, terus setelah dari Palembang beliau ke Patani karena beliau aslinya dari Patani, Thailand. Kemudian dari Patani saat itu terjadi peperangan. Beliau turun ikut perang dan syahid di sana. Dan makamnya ada di Patani, Thailand. Ini Syekh Abdus Somad Al-Palimbani yang karyanya banyak dikaji di Nusantara, termasuk di tokoh-tokoh Betawi ya seperti Syair Salikin, kemudian Hidayatul Salikin kalau nggak salah. Itu kedua kitab yang sangat masyhur dari karya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Kemudian tokoh yang masuk abad 18-19 yaitu
Pangeran Diponegoro. Ini yang di Jawa yang kita kenal. Siapa beliau? Beliau adalah tokoh tarekat. Beliau punya guru namanya Syekh Kesan Besari, yaitu di Ponorogo, Tegal Sari. Syekh Kesan Besari ini muridnya Syekh Muhyiddin, putra Syekh Muhyi Pamijahan. Nah, Syekh Muhyi ini tokoh sufi yang menjadi muridnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Aceh, yang ditugaskan untuk menyebarkan tasawuf di Pulau Jawa. Maka ajaran Syekh Muhyi itu yang dikenal adalah ajaran martabat 7 dan juga tarekat Satariyah. Nah, Pangeran Diponegoro ini adalah pengikut tarekat Satariyah dan juga tokoh yang mengamalkan ajaran martabat 7. Selama tahun 1825 sampai 1830 ya, beliau melakukan perlawanan dan ini menghabiskan energi Belanda yang luar biasa. Ya, diakui bahwa perang Diponegoro ini Belanda itu hampir bangkrut itu. Nah, setelah Belanda melakukan strategi pecah belah, kemudian tipu muslihat, akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap, kemudian diasingkan di Ambon, kemudian pindah di Makassar dan wafat di Makassar. Lah, pasca Pangeran Diponegoro ini, para pengikut Pangeran Diponegoro ini banyak yang lari. Kalau ke timur ke daerah Takeran, kemudian ke barat itu ada yang sampai di Gunung Salak. Ya, kalau di Gunung Salak ada makam Kiai Muhammad Santri, itu adalah salah satu tokoh di balik perang Diponegoro, yaitu namanya KPH Joyokusumo, cucu Pangeran Sambernyowo, dan beliau ini juga termasuk tokoh tarekat Satariyah dan martabat 7. Dan menariknya sekali, Syekh Kiai Muhammad Santri ini beliau lari ke Gunung Salak, kemudian melakukan kaderisasi terhadap tokoh-tokoh prakemerdekaan seperti Insinyur Soekarno, Dr. Sutomo, Cokro Aminoto, itu semua adalah kader-kader dari Kiai Muhammad Santri ini. Ini makamnya sekarang alhamdulillah ramai dan dihidupkan oleh teman-teman NU Cicurug ya. Dulu itu agak sepi gitu. Sekarang sudah ramai, malam Jumat itu sudah hampir 24 jam. Malam Minggu, malam Sabtu itu sekarang sudah ramai. Kemudian ya dapat dipahami ya bahwa di abad ini karakter sufi itu melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Karena kolonialisme ini ya simbol kedoliman, ya simbol kekafiran yang harus dilakukan perlawanan. Kemudian di akhir abad 19 ya, ini Belanda melakukan kajian. Ini kenapa ya orang Nusantara senjata tidak punya, tapi selama 3 abad sejak 17, 18, 19 kok susah dikuasai. Akhirnya Belanda mengutus istilahnya tim balitbangnya lah, yaitu Seno Urgonya, untuk mengkaji, melakukan analisa. Kenapa ini Nusantara hampir 3 abad kita perang di sini tapi gagal menguasainya. Nah, kemudian Seno Urgonya melakukan kajian penelitian. Ternyata para sufi ini salah satu tokoh utama yang diperhitungkan oleh Belanda. Karena para sufi ini kalau sudah kemasukan ajaran tauhid, ajaran hakikat, itu yang ditakuti hanya Allah. Belanda nggak takut, bedil nggak takut, bom juga nggak takut. Malah kalau keluar karomahnya, kesaktiannya itu bom bedil nggak bisa nembusin. Ini kelebihan keyakinan para sufi. Seno Urgonya melakukan kajian mendalam, ya, karena dia nggak bisa bahasa Arab, karena sumber-sumber kitab kuning ini kan semua berbahasa Arab dan gundul.
Akhirnya Sunan Gunungnya pergi ke Mekah. Ganti nama, namanya Abdul Ghaffar. Untuk apa? Belajar bahasa Arab dan belajar tentang Islam. Ya karena dia pura-pura muslim, kemudian dia mengamati tentang orang-orang haji Nusantara yang di sana, dan di sana juga melakukan kajian penelitian. Nah, setelah menguasai bahasa Arab, terus Sunan Gunungnya pulang ke Indonesia dan menemukan titik-titik yang menyebabkan sulitnya orang Nusantara untuk dikuasai, yaitu ajaran tasawuf dan tarekat. Kemudian Sunan Gunungnya melakukan politik pecah belah, yaitu dengan cara mengangkat mufti Betawi untuk mengeluarkan fatwa tentang sesatnya ajaran tasawuf martabat 7 dan sesatnya ajaran tarekat. Ini ada di kitab Manhajul Istiqomah. Itu saya punya kitabnya. Dari situlah Belanda punya landasan untuk pelarangan ajaran tasawuf dan tarekat di seluruh wilayah Nusantara. Mulai dari Aceh, Jawa, itu masuk 1900 ke bawah sampai 45. Itu dipastikan orang Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia tidak ada yang berani menampilkan dirinya sebagai tokoh tasawuf dan tokoh tarekat. Nah, ini bisa dibuktikan sampai tokoh-tokoh NU sendiri, Mbah Hasyim Asy'ari, beliau adalah sesungguhnya ya tokoh tarekat Naksabandiyah dan Saziliyah, dan beliau juga mengajarkan tasawuf Al-Ghazali dan Ibn Arabi, tapi tidak nampak karena Belanda sangat represif. Ada kayak ketakutan yang luar biasa kalau mendengar tasawuf dan tarekat itu. Sehingga sangat represif. Kalau masih mengajarkan ya paling nanti akan diasingkan, kalau enggak ya dibunuh. Sehingga pada abad 1900 sampai 45 ini ya benar-benar terjadi kevakuman yang luar biasa. Sampai tokoh-tokoh NU sendiri itu tidak menampilkan dirinya sebagai seorang sufi dan pengamal tarekat. Nah, bukti ini diperkuat oleh beberapa kesaksian, termasuk Maulana Habib Lutfi menyampaikan. Dulu gurunya Mbah yang di Purwokerto itu, Mbah SK nggak salah ya. Itu beliau cerita kalau melakukan torekoh itu di tengah hutan. Ya, sebab kalau di kampung mata-mata Belanda kan cukup banyak. Akhirnya untuk membeat dan lain sebagainya itu di tengah hutan. Gitu. Sampai akhirnya ya Indonesia merdeka ya. Setelah itu ya ini sudah masuk era pasca kolonial. Nah, setelah Indonesia merdeka 1945, kemudian mulai tahun 57 NU mendirikan organisasi Thariqah sebagai tempat bersatunya ulama-ulama tarekat seluruh Indonesia. Berdirilah Jamiah Al-Thariqah Indonesia, ya. Thariqah Al-Mu'tabarah Indonesia. Kemudian berproses tahun 1979 karena di era Orde Baru ini dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan politik. Akhirnya pada 1979 berdirilah disempurnakan yaitu Jatman, Jamiah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi ada nisbah An-Nahdiyah. Artinya thariqah yang diikuti oleh warga NU. Nah, fenomena di abad 21 ini ya ini menandakan era kebangkitan tasawuf ya. Sebab manuskrip-manuskrip yang dikarang oleh para ulama terdahulu itu sekarang banyak ditemukan, dan baik berupa manuskrip koleksi warga biasa maupun koleksi perpustakaan baik nasional maupun di Leiden, Belanda, ada juga yang di Inggris ya, dan di beberapa tempat lain. Ini sudah mulai bisa diakses.
Termasuk saya menemukan manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan. Jadi selama ini kita sering ziarah di Pamijahan. Itu hanya ziarah. Tidak ngerti ilmunya. Ilmunya apa? Ajarannya apa? Bagaimana dulu Syekh Muhyi sampai menjadi kekasih Allah gitu. Nah, kita hanya ziarah tanpa mengenali ilmunya. Nah, ini manuskripnya sudah banyak ditemukan dan saya punya beberapa manuskrip dan ternyata benar manuskrip ini menjadi koleksi Seno Urgonya. Nah, itu. Jadi ada terdata manuskripnya Syekh Muhyi ini banyak menjadi koleksinya Seno Urgonya. Nah, ini di abad 21 fenomenanya itu sudah mulai muncul, yaitu banyak manuskrip Nusantara yang sudah ditemukan, kemudian banyak pengkaji-pengkaji manuskrip dan juga ya kajian-kajian tasawuf ya sudah mulai terbuka dan juga kajian tarekat juga sudah mulai terbuka dan selain itu juga ada fenomena kegersangan spiritual. Jadi kegersangan spiritual itu ya orang merasakan saya ibadah tapi kok masih gersang batinnya. Ini ada apa dan kenapa? Nah, ini jawabannya ada di tasawuf dan tarekat. Ya, coba lanjut. Ya, kemudian apa ciri-ciri ajaran tasawuf muktabar? Nah, ini supaya bapak-bapak sekalian ada panduannya. Kalau ngaji tasawuf itu yang mana? Kalau ngaji tarekat itu tarekat yang mana? Sebab di situasi zaman yang terbuka ini kalau kita tidak punya panduan, ya banyak yang terjebak akhirnya masuk aliran-aliran yang menyimpang, aliran yang aneh-aneh. Ya, ini kan sayang sekali ya, sudah ada niat baik untuk memperbaiki diri, tapi tiba-tiba keseret kepada aliran-aliran yang menyimpang. Lah, ajaran-ajaran tasawuf muktabar ini ciri-cirinya gampang. Ya, pedomannya tetap Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Ini nggak bisa lepas, semua ahlu thariqah berpegang pada itu. Kemudian kajian tasawufnya itu juga ada kelasnya. Ada kelas untuk pemula, mubtadi, ada mutawasid untuk yang menengah, ada juga yang muntahi. Nah, ini harus dipahami ini. Kalau belajar tasawuf tiba-tiba yang muntahi, padahal dia baru pemula. Ini bisa mabuk, gak karuan. Akhirnya gara-gara ngaji tasawuf belum paham secara utuh, dengernya hanya separuh-separuh. Setelah ngaji kok dilihat gak pernah jamaah, gak pernah sholat gitu. Tapi ngakunya wali. Lah ini kalau ada model-model begini ini ada proses yang tidak utuh ini. Ya, karena tadi tidak runtut ngajinya. Nah, tidak mulai dari kitab-kitab yang mubtadi, kemudian naik ke mutawasid, kemudian naik ke muntahi. Lah, kalau ngajinya urut dan runtut, insya Allah dari praktek syariah lahir ya itu disempurnakan dengan syariah batin. Contoh, kalau kita sholat selama ini berdasarkan ilmu fikih, ya wudunya pakai fikih, sholatnya juga pakai fikih. Dari takbir sampai salam, kita nggak ingat Allah, sah nggak? Sah, karena di fikih nggak ada batalnya sholat adalah tidak ingat Allah, itu nggak ada. Ya, dari takbir sampai salam lupa sama Allah, itu menurut fikih itu sah. Lah, di ajaran tasawuf kita disadarkan, kita ini kan dasarnya mulai dari iman, ya ada yang Islam, iman, ihsan, gitu. Islam oke. Nah, kita sudah mulai menjalankan. Iman ya, ihsannya ini yang terlupakan. Sehingga kesadaran ketika sholat itu menghadap Allah itu hanya bisa disadari oleh orang-orang yang paham tasawuf dan paham tarekat. Sedangkan yang sholatnya hanya
Basicnya fikih ya kayak karyawan di kantor. Yang penting absen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Sehingga sholat yang demikian tidak memiliki efek. Padahal intisari sholat yang pertama apa? Aqimis sholah lidzikri. Sholat itu untuk mengaku. Kemudian yang kedua, bahwa sholat itu bisa tanha anil fasa wal mungkar. Kenapa sholatnya nggak ngefek? Karena di dalam sholatnya lupa sama Allah. Bagaimana di luar sholat? Ya pasti lupa sama Allah. Tapi kalau sholatnya sudah basicnya ilmu tasawuf, ilmu tarekah, di sholatnya kita diajarkan untuk ingat kepada Allah dari takbir sampai salam. Kemudian harapannya di luar sholat juga punya kesadaran kalau tidak menyaksikan Allah, ya disaksikan Allah. Sehingga kesadaran ini kalau muncul ya di kantor, di jalan, dimanapun akan muncul akhlakul karimah. Ada peluang untuk maksiat, oh iya saya kan diawasi Allah. Ada peluang untuk melakukan kejahatan, oh iya kan saya diawasi oleh Allah. Itu. Jadi kesadaran inilah yang mampu merubah paradigma seseorang untuk bisa sholatnya ini memiliki efek tanha anil fahsya wal munkar. Maka kalau hanya sholat berdasarkan fikih semata, ya hasilnya tadi kayak karyawan ke kantor, yang penting absen. Setelah habis absen terus tidur, nggak ada masalah. Yang penting kan udah absen. Nah ini jangan sampai kualitas kita di hadapan Allah itu seperti karyawan yang begini. Pasti bos itu senang kalau karyawannya itu dedikasinya tinggi, loyalitasnya tinggi, keikhlasannya tinggi. Nah itu kalau bos lihat itu pasti cepat naik pangkat dan gajinya ditambah itu. Tapi kalau karyawan ini kok dia rajin, absen. Habis dia absen dicari orangnya nggak ada. Prestasinya nggak ada. Nah, ini karyawan begini ini yang merusak kantor nih, ya. Kita jangan sampai menjadi hamba yang tadi orientasinya pragmatis, ya, orientasinya kemudian hanya sekedar formalitas. Itu. Di sinilah pentingnya ajaran tasawuf dan tarekat itu. Kemudian selanjutnya ciri-ciri berikutnya yaitu orang yang belajar ilmu tasawuf ya itu pasti nggak keluar dari Quran dan hadis, dan juga ajarannya juga selalu berdasarkan Quran dan hadis, tidak boleh keluar dari itu. Dan juga di dalam proses belajar tasawuf ini ya harus tadi utuh dan urut supaya gambaran konstruksi ilmunya itu paham betul sehingga ngerti praktek yang sesungguhnya. Lah, dampak dari orang belajar tasawuf, ya karena objek tasawuf itu apa? Tazkiyatun nufus, menyucikan kotoran-kotoran jiwa. Di dalam diri kita ini ada nafsu amaroh, ada nafsu lawamah. Nah, istilahnya bahasa kasarnya itu di dalam diri kita ini walaupun wujudnya manusia, itu ya karakter binatang ada, karakter setan ada. Karakter malaikat ada. Mungkin jangan sampai ada yang tersinggung. Wah enak aja Ustadz, masa saya dianggap ada binatangnya gitu kan. Masa saya ada setannya gitu. Ya kita bisa deteksi lah. Ya, kira-kira di dalam diri kita itu masih ada sifat-sifat seperti binatang enggak? Rakus, serakah, istilahnya raja tega. Ini kan. Ini karakter binatang sabuiyah. Gitu kan ada manusia ini yang rakus, serakah, raja tega. Temen disikat. Tetangga disikat gitu. Ini karena dominasi nafsu sabuiyahnya dia tinggi. Ada juga karakter bahimiyah. Bahimiyah itu hidupnya ya nyari yang aman-aman saja. Yang penting kerja, pulang, pokoknya ibadah ya buat pantas-pantas gitu. Yang penting orientasinya ya setelah makan kenyang ya kemudian mengikuti hawa nafsu lah. Jadi dari perut turun ke bawah perut itu.
orientasinya hidupnya hanya sekedar itu. Ini juga ada. Ya. Ini kan karakter binatang seperti binatang tadi bahimiah, binatang ternak kayak kambing, kayak sapi. Ini kan kalau setelah perutnya kenyang, kambing ini, terus apa yang dilakukan? Sholat kan enggak, pasti nyari lawan dia. Nah kalau ada orang ke orientasinya hidupnya hanya dari perut ke bawah perut, ya ini kualitasnya sama dengan bahimiyah. Gitu. Jadi ini untuk koreksi ya, bukan berarti saya menyamakan Bapak insya Allah termasuk orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai koreksi untuk diri kita. Kemudian selanjutnya ya di dalam diri kita juga ada potensi syaitoniyah. Syaitoniyah ini yang selalu mengajak kita, menarik kita untuk berpaling dari Allah. Contohnya ada pengajian berat banget, mau melangkah itu berat. Tapi kalau yang maksiat itu dangdutan cepet banget itu. Nah, ini juga ada yang model begitu gitu. Ini fasa, ini setannya masih dominan nih. Ada juga yang lebih baik. Oh dia rajin ibadah, rajin sholat jamaah. Nah, setan pintarnya juga masuk. Dimasukkan virus-virus riya. Dia bagus sholat jamaah. Cuma riya masuk. Motivasinya hanya, gak enak sama Pak Lurah. Gak enak sama Pak RW. Ini kalau nggak jamaah ntar di absen nggak enak. Nah, ini jadi semangatnya dari rumah ke masjid ke musola masih karena manusia. Itu. Ini namanya riya. Riya ini bibit yang digerakkan oleh iblis. Riya ini kalau dibiarkan dia berkembang menjadi ujub. Setelah dia sholat jamaah terus santai-santai, wah alhamdulillah nulis status di Facebook. Alhamdulillah ya Allah saya bisa berjamaah sholat subuh gitu kan. Akhirnya satu RT RW dengar semua gitu kan. Masya Allah dia orang soleh ternyata gitu. Ya, ini kan sudah ibadah, sudah rusak dengan riya ditambah. Terus kemelindi, timbul takabur sombong tadi. Ente nggak pernah sholat subuh gitu kan, neraka ente gitu. Jadi udah kayak ngapling surga sendiri gitu kan. Lah, padahal dia tidak mendeteksi ada virus-virus batinnya yang ini bisa merontokkan amalnya. Nah, ini objek kajiannya tidak di fikih tapi ada di tasawuf. Nah, itu ada strateginya untuk bagaimana melawan riya, ujub, takabur ini dan juga bagaimana cara untuk menundukkannya. Lah ini kalau nggak ngaji sampai tua pun ya, ini menurut Imam Ghazali, man laisa lahu nasibun min hadal ilmi, barang siapa kok sampai dia nggak kebagian ilmu ini, ilmu batin, ilmu tasawuf ini, akhafu alaihi su'al khatimah. Aku khawatir terhadap orang seperti ini meninggalnya su'ul khotimah. Walau min akabiril ulama. Sekalipun dia ulama besar. Tapi kalau ibadahnya riya, ujub, takabur di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Sebab di Ihya diceritakan. Ada orang ketika di dunia itu ahli sedekah, ahli amal. Tapi semua riya, ujub tadi. Ketika dihisab minus dia. Loh protes ke malaikat. Malaikat ini gimana ini salah nyatet ente gitu. Saya tuh ahli, tanya tuh semua RT RW tahu semua. Itu yang bangun saya semua gitu. Itu tahu. Terus malaikat balikin. Waktu kamu amal itu karena manusia atau karena Allah? Nah, baru ketampar dia. Kalau kamu karena Allah pasti dia beres. Tapi kalau kamu karena selain Allah minta sono balasan sama yang kamu niatkan itu. Nah ini akhirnya terjadi penyesalan seperti ini ya. Ini jadi tazkiyatun nufus ini menjadi objek. Nah kemudian selanjutnya tasyiatul qulub ya, hati ini juga salah satu ya cukup penting yang harus kita rawat ya. Jangan sampai hati kita ini
kayak bak sampah ya, semua ada. Sampah ini kan, bak sampah kan semua ada. Cinta pangkat iya, cinta dunia iya, semua ada. Hatinya dipenuhi dengan kecintaan dunia yang berlebihan, Allahnya hilang. Nah, bagi orang yang ahli tasawuf itu diajarkan untuk mulai menyucikan hatinya, yaitu dengan cara istiqomah zikir, mulai dari nafi isbat, zikir ismudat. Itu tujuannya supaya hati yang menjadi baitullah ini, itu yang awalnya dipenuhi dengan sampah, lambat laun dengan zikir yang istiqomah itu bisa bersih, bisa bersih, bisa bersih, bisa bersih. Sehingga akhirnya mafi qalbi Allah. Di dalam hatinya tidak ada lain kecuali Allah. Semua ibadah karena Allah. Semua amalan aktivitas sosial karena Allah. Semua karena Allah. Jadi ini akan terasa nikmat bagi orang-orang yang sudah merasakan level ini. Sehingga hatinya bersih, tidak ada kecintaan duniawi. Ketika dia misalkan pengusaha atau profesional, boleh kaya, tapi kayanya itu sebatas amanah. Bahwa rezeki yang ada pada diri kita itu amanah dari Allah. Sewaktu-waktu Allah punya otoritas untuk mengambil. Kalau ketika hati kita dipenuhi dengan kecintaan yang mendalam kemudian dipaksa oleh Allah, ini penderitaan lahir batin yang luar biasa. Tiba-tiba usahanya bangkrut drastis. Tiba-tiba waduh ini penderitaan yang luar biasa. Tapi kalau hatinya sudah bersih, rezeki, posisi, jabatan, semua sebagai amanah hanya di tangan. Sewaktu-waktu diambil oleh Allah, hati legowo. Oh iya ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya engkau telah mengambil milikmu gitu. Dan hatinya tetap nyaman dan tentram. Ini kenapa pentingnya kita harus membersihkan hati. Kemudian selain itu kita juga perlu membersihkan ya akidah kita dari syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi, yaitu tadi semacam riya. Syirik jali yaitu syirik yang seperti menyembah berhala dan sebagainya. Untuk ini mungkin kita enggak, tapi syirik khafi ini yang sulit itu. Sulitnya minta ampun. Ini kalau kita baru belajar tasawuf itu mau menghindar dari riya ketemu riya, gitu kan. Wah, saya enggak mau jamaah, nanti khawatir dikatain riya. Nah, terus muncul riya lagi, supaya yang lain tahu kalau saya ini sedang praktekin ikhlas, supaya enggak riya, gitu kan. Mau menghindari riya, ketemu riya itu. Ini dinamika awal ketika sedang belajar. Tapi kalau dia sudah tahu tekniknya, insya Allah bisa diatasi dengan gampang. Kemudian selanjutnya ciri-ciri tarekat muktabaroh, ya, karena praktek tasawuf ini ilmu, ya, kemudian dipraktekkan melalui tarekat. Ya, ini prinsip-prinsip ya tarekat muktabaroh ya. Ya, tetap landasannya ya selalu Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan di kitab Tanbihul Muhtari juga Syekh Abdullah Asy'aroni mensyaratkan orang yang memberikan irsyad bimbingan tentang tasawuf ini juga harus orang yang ahli dalam hukum syar'i. Menguasai Quran, hadis, ijma, qiyas, menguasai ushul fikih, menguasai ilmu-ilmu lain. Jangan sampai dia jadi misalkan mursyid mubtada' khobar belum ngerti. Bukan berarti harus ngerti mubtada' khobar, tapi ini sarana ilmu yang dasar. Gitu. Jadi karena sumber keilmuan ini kan basisnya ada di teks Arab semua, Quran, hadis, ijma, qiyas itu. Ya. Jadi ini penting. Kalau dia tidak ya harus bertanya kepada ahlinya yang ngerti hukum. Ditanyakan ketika terjadi persoalan-persoalan, jangan sampai mengambil istihad dengan tanpa dilandasi dasar Quran dan hadis, hanya sekedar untuk hawa nafsu, ini yang bahaya. Kemudian prakteknya ya tertib syariat zuhir dan batin. Jadi zuhirnya tetap wajib sholat 5 waktu itu iya. Disempurnakan dengan sunah-sunahnya. Kemudian disempurnakan dengan zikir-zikirnya. Ini ciri-ciri tarekat muktabaroh. Tapi kalau ada ngaku tarekat kok sholat 5 waktu sudah nggak kelihatan,
jamaah nggak kelihatan, tapi kok sudah merasa di alam malakut gitu kan. Nah ini kira-kira pertanyaannya begini, ini kira-kira nabinya siapa gitu kan. Karena Nabi Muhammad itu kan contoh teladan kita yang syariat dohir batinnya sumbernya dari Rasul. Bagaimana mungkin dia ngaku seorang salik tapi meninggalkan ajaran pokok dari sang Rasul? Mustahil dia untuk sampai ke makrifah, sampai untuk wusul ilallah. Karena peran dari sholat wajib dan sholat sunnah itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sholat wajib itu ibarat modal, sholat sunnah ini ibarat untungnya. Maka kalau hanya dia modal tok, itu ya susah untuk makrifahnya. Gitu. Makanya orang-orang sufi itu senang ketika dia mengamalkan yang sunnah-sunnah. Lah apalagi ini ngaku salik minus. Sholat wajibnya ketinggalan subuhnya jam 9. Gak sehari 2 hari tapi bertahun-tahun begitu. Nah ini di hadapan Allah nilainya sudah minus. Karena yang pokok ini ditinggalkan. Berarti kan logikanya minus. Kalau dijalankan itu dia roksul mal, istilahnya balik modal. Jadi, kalau ditambah yang sunnah-sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah atau sunat tambah yang muakkad, sholat malam, duha, itu plus-plus. Maka dalam hadis qudsi Allah menyatakan faida ahbabtuhu. Nah itu ketika aku sudah jatuh cinta dengan hamba yang istiqomah di dalam sholat fardu dan sunnah, maka aku akan berikan fasilitas-fasilitas itu. Nah, ini ada dasarnya bahwa la yataqarrabul abdu ilayya bimisli ada imaftar. Tidak cukup, tidak bisa mendekatkan diri seorang hamba kepadaku hanya mengamalkan yang fardu. Kemudian di teks berikutnya la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba senantiasa dapat mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Wa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, Allah jatuh cinta, intinya istiqomah, ibadahnya ikhlas, baru diberikan anugerah-anugerah ruhaniyah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Jadi tujuan daripada tarekat ini ya wusul ilallah. Enggak ada tujuan aneh-aneh. Tujuan kesaktian enggak ada, hijab. Tujuan pengen dukun ini juga hijab. Gitu. Jangan sampai ahli tarekat tiba-tiba dukun. Tiba-tiba ya, ini enggak ahli tarekat. Tiba-tiba ngadain duit ini ya. Ini bukan ahli tarekat. Tiba-tiba kesaktian, ini enggak ahli tarekat. Tujuan seorang ahli tarekat adalah satu wusul ilallah. Ya untuk berjumpa liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikirnya. Zikirnya juga zikir dari gurunya dari gurunya sampai ke sumber utamanya yaitu dari Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar, kemudian puncaknya sumbernya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini zikir-zikir thariqah itu ada sanadnya seperti itu. Tidak asal comot di Google terus diamalin gitu ya. Ini nanti ya jalannya bisa miring-miring kalau begini gitu. Nah, kemudian ada sanad mutasil. Sanad mutasil ini penting sebab kalau seorang murid tidak punya sanad mutasil dengan guru ini berbahaya. Pasti nanti ajarannya akan aneh-aneh, akan bikin-bikin. Sementara kalau dia ngikutin ajaran gurunya dari gurunya, itu tidak akan mungkin melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, kenapa sering terjadi penyimpangan-penyimpangan? Itu pasti ada ilat, yaitu salah satunya di silsilah ini. Karena tidak punya guru, kemudian dia akhirnya nyari ilmu di Google, ya kan? Ketemu ini, semua dicampur aduk. Ya kayak gado-gado diamalin semua, bukannya tambah tentrem hatinya, tambah bulet nggak karuan gitu. Ya karena ada ilat yaitu tidak memiliki sanad mutasil ini. Jadi sanad mutasil ini penting. Jadi dari Rasulullah turun ke sahabat, turun sampai ke guru ini bertemu secara jasmani dan rohani. Ya ini sangat penting sekali. Kalau misalkan ada thariqah kok
aneh-aneh ya, aneh-aneh macam-macam. Ah ini berarti kata Syekh Abdullah Basarani, fastanibuh, tinggalkan. Sebab kalau kejerat masuk di dalamnya nanti banyak ancaman. Kamu keluar nanti kapling surgamu akan diambil. Itu ada yang ajaran Thariqah seolah-olah kalau sudah biat itu kapling surganya aman gitu kan. Kalau keluar nanti jatahmu diambil. Nah, ini yang aneh-aneh begini, ini tanda-tanda ya sudah mulai agak miring-miring gitu. Kemudian tambah lagi tarekah yang UUD ya, ujung-ujungnya itu ke sana ya. Ini juga sudah mulai indikasi itu tidak lurus. Sebab seorang mursyid, seorang guru pengamal tasawuf itu sudah mengamalkan yang namanya waro. Ya, waro itu sikap hati-hati, zuhud, ya, itu sudah mulai diamalkan gitu. Tapi kalau ini kok semua ya ujung-ujungnya ke sana orientasi dunia. Nah, ini ada indikasi ya, ini jangan-jangan. Sebab kalau kita lihat para guru-guru sufi yang ya istilah arifin billah, yang soleh-soleh itu bisa dilihat ketika dulu Abah Anom masih sugeng, bagaimana beliau menghormati murid, ya bagaimana beliau membimbing murid itu penuh dengan keikhlasan. Kalau di Jawa dulu ada Mbah Mangkli, ya itu juga luar biasa. Semua tamu yang hadir itu semua difasilitasi, dikasih makan, tempat tidur, dan serupiah pun tidak mau uang dari muridnya. Dan tempat baiat saya Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah di Kudus itu juga agak beliau hati-hati. Ini gurunya itu menerima uang amplop dari murid itu beliau agak tidak berkenan. Karena beliau menyampaikan khawatir nanti orang kesini harus bawa itu gitu. Nah, bagaimana kalau orang yang sedang tidak punya, kan ada beban. Terus bagaimana orang yang berlebihan, kan pasti dia akan banyak istilahnya berbangga diri. Gitu. Akhirnya beliau menyediakan kotak di luar rumah. Ya silahkan kalau mau ngisi ikhlas, seikhlasnya ya di situ. Tidak karena guru, tidak karena siapapun. Nah ini tanda-tanda guru ya menjaga dirinya, sifat warok zuhud itu sudah mulai dipraktekkan. Nah, kalau kok ada indikasi harus macam-macam itu ya pasti ya, apalagi orientasinya kok duniawi ya itu masih jauh dari kriteria tarikat Mu'tabaroh ini ya. Jadi ini yang perlu kita pahami ya, sebab ya fenomena ini banyak sekali terjadi dan bahkan ya kebetulan saya di MUI itu sering mendapatkan laporan-laporan baik di Jawa, di luar Jawa gitu. Pokoknya ajaran-ajaran yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Termasuk di wilayah Jambi itu ada orang yang sampai murid-muridnya itu, kamu gak usah haji ke Mekah, cukup di tempat saya aja gitu. Itu di Makassar juga pernah ada yang ngaku sebagai rasul gitu kan. Kemudian ada iuran buat bulanan untuk masuk surga gitu. Akhirnya semua berurusan polisi dan akhirnya ya mondok lagi di penjara gitu. Ini artinya ya dikholwatkan dulu, dipaksa oleh Allah dikholwatkan dulu supaya nafsunya bersih benar gitu. Ya, itu. Kemudian selanjutnya ya, habis ya, satu lagi. Ya ini tarekat-tarekat Mu'tabarah di Nusantara ini yang sudah diakui oleh Jatman itu adalah ada 4 tarekat. Yang bagian atas itu yang paling followernya paling banyak di Indonesia. Ya, mulai dari Qadiriyah Naqsabandiyah, kemudian Naqsabandiyah Kholidiyah, Satariyah, Samaniyah, Kholwatiyah, Alawiyah ya. Ini yang paling Tijaniyah ya, termasuk di dalamnya itu paling banyak pengikutnya di Nusantara. Sedangkan thariqah yang di bawah itu namanya macam-macam, tapi itu banyak berkembang di daerah Timur Tengah ya. Jadi yang paling banyak yang berkembang di Nusantara itu bagian atas itu, dan itu
ya bisa dicek, itu pasti memiliki silsilah mutasil, ya, baik dalam zikir, kaifiat, ya itu semua tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Tijaniyah ini agak unik torekohnya. Ini torekohnya ini tidak sebagaimana torekoh yang lain. Jadi Syekh Tijani ini berjumpa dengan Rasul kemudian diberikan sebuah amalan. Namun apa yang dialami oleh Syekh Tijani ini diakui oleh hampir semua aulia, gitu loh. Jadi kalau semua aulia itu menyaksikan, ya sepakat, yaitu bisa masuk bagian dari mutabaroh karena disaksikan oleh levelnya sama-sama wali, gitu kan? Nah, yang perlu diwaspadai ini yang ngaku-ngaku wali, gitu kan? Terus bikin torekoh baru lagi, gitu. Padahal di alam rohani nggak dikenal gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi dia masih sebatas ngaku wali, artinya bukan wali, hanya ngaku karena kewalian itu tidak bisa dideklar bahwa saya wali. Kewalian itu kan biasanya dari kesaksian-kesaksian orang lain, ya, atau tokoh lain, atau ya siapapun yang diberikan anugerah untuk menyaksikan posisi seorang hamba itu. Jadi tidak ada seorang wali yang ngaku aku ini wali loh, gitu. Kamu wajib dumcangan, ya bolak-balik. Ini kalau kok mengaku wali kayak begitu, ya itu sangat jauh. Sebab para wali yang sesungguhnya itu ya banyak rasa khauf, rasa takut, rasa malu itu kepada Allah sangat tinggi. Jadi nggak mungkin, dia selalu merasa kurang, selalu merasa hina, selalu merasa nggak ada apa-apanya dari Allah. Ini ciri-ciri orang yang hatinya sudah bersih sehingga tidak kepengen yang kayak gitu. Karena sudah tidak menarik gitu. Jadi menariknya itu ya ketika dia bersih kemudian memiliki istilahnya sauk, kerinduan, kemesraan ya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi NO ini adalah sebuah organisasi yang di dalamnya ada banom khusus yaitu Jatman yang istilahnya menjadi wadah seluruh ahli thariqah al-mu'tabaroh ini bisa berorganisasi dengan baik. Ini menarik karena ketika kami mendatangkan tokoh-tokoh sufi seluruh dunia ya di Pekalongan, itu orang-orang luar negeri banyak yang kaget. Ini di Indonesia ada kumpulan thariqah dan dari berbagai macam thariqah dan bisa akur gitu. Sementara di Timur Tengah itu di beberapa negara itu antara satu dengan yang lain nggak akur-akur gitu. Jadi nggak mungkin ada persatuan thariqah di sana. Dan saya pernah diundang ke Lebanon gitu. Lebanon tuh ketika diundang oleh ulama ini nanti dia nggak setuju dengan ini ya. Itu makanya mereka kagum dengan Indonesia bahwa Indonesia itu ada organisasi dan menyatukan dan semua bisa berorganisasi dengan baik dan saling menghormati dan tidak merasa lebih dari satu dengan yang lain. Sebab kami menyaksikan sendiri ketika ada forum diskusi seminar internasional ya, itu seringkali tokoh-tokoh di Timur Tengah itu ketika ada perbedaan persoalan itu nampak sekali di forum itu kelihatan berantemnya gitu. Sampai waktu saya di Aljazair ya, saya mewakili Indonesia bicara di seminar internasional di Aljazair, itu juga sama ya. Ada ulama Timur Tengah yang diundang, ini tidak cocok. Di forum ini kelihatan sekali, aduh ini istilahnya ya sangat disayangkan. Nah inilah bukan berarti kita membanggakan Indonesia, tapi ya Indonesia sudah menjadi teladan bahwa dalam thariqah ini ya alhamdulillah bisa menyatukan dan bisa meredam ya, emosi, ego, dan kita mulai belajar ya untuk bisa mengamalkan syariat Nabi baik secara lahir maupun batin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam jalan thariqah dan tasawuf ini. Amin ya rabbal alamin.